Kakak Clear Kids Samarinda. Hari ini kita kembali lagi ibadah ya adik-adik di jam 4 sore sama seperti minggu lalu. Adik-adik tetap semangat ya. Pasti adik-adik juga tetap menjaga kesehatannya. Nah, hari ini sore ini juga kakak tidak sendiri. Kak Doris ditemani dengan dua kakak yang sama seperti minggu lalu. Pasti masih hafal. Ayo, mulai dari sebelah sana deh. Ada Kak Sinta. Nah, di tengah ada Kak. Hai, dengan Kak Ida. Nah, pasti adik-adik tetap semangat ya sama seperti kakak-kakak di sini. Ayo, kita mau mulai ibadah kita dengan pujian penyembahan kita ya adik-adik. Tapi sebelumnya jangan lupa kita mau menyebutkan yel-yel kita. Ayo, kita sebutkan yel-yel kita dengan semangat. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Siap ya? Kakak hitung ketiga. 1, 2, 3. Clear Kids, here I am. Summer Kids, siap laksanakan. Oh, hebat, luar biasa. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Jangan pernah menyerah. Adik-adik, kita bawa pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo adik-adik, kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan berdoa, nanti doa pembuka dipimpin oleh Kak Sinta. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat sore yang indah ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua dalam kendalinya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan lebih memuji Engkau. Haleluya. Amin. Ayo Kak Ida, kita bawa adik-adik di rumah untuk lebih lagi memuji nama Tuhan ya Kak Ida. Oke Kak Dori, semangat. Kita dengar ya, Tuhan memanggil kita ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo adik-adik digerakkan badannya adik-adik ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, adik-adik seperti tetap semangat Kak Ida. Iya Kak Dori. Nah, ayo. Iya, semangat. Ayo kita nyanyikan lagu kedua. Tetap dengan girang-girang ya adik-adik ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo adik-adik. Ayo pakai gerakan. Yang duduk ayo berdiri semua, gerakan badannya. Siap ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo adik-adik nyanyikan lagi. Sekali lagi lagu ini dengan semangat bersama adik-adik, bersama kakak-kakak yang ada di rumah ya. Siap. Jangan lelah
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, puji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan melalui pujian yang riang-riang hari ini. Nah, Kak Ida, sebentar lagi kita mau ngapain, Kak Ida? Dengarkan firman Tuhan, Kak. Nah, ayo adik-adik kita kembali duduk dengan sikap yang tenang. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa untuk menghadap kehadirat Tuhan. Kita angkat pujian, jangan pernah menyerah. Ayo adik-adik, kita lipat tangan sambil tutup mata, kita menyanyikan lebih sungguh lagi lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo, shalom adik-adik semuanya. Wah, ketemu lagi ya sama Kak Mary. Nah, sore hari ini kita mau sama-sama belajar cerita firman Tuhan mengenai Raja Salomo yang akan membuat bait Allah. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, biar Roh Kudus menerangi hati kita dan kita dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan untuk kita hari ini. Sama-sama kita berdoa, lipat tangannya. Oke, tadi kan sudah memuji Tuhan ya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami kembali Tuhan rindu beribadah, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kami sangat cinta akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah ketetapan-Mu tinggal dalam setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sebelum Kak Mary cerita lebih lanjut lagi, Kak Mary mau tanya, siapa di sini yang rumahnya sedang dibangun? Boleh angkat tangan? Ada? Ada? Oh iya, itu ada di sana. Oke, good ya. Siapa di sini yang rumahnya lagi renovasi? Lagi bikin ruang tamu? Atau rumahnya lagi dibongkar nih supaya bikin tambah indah ya. Di tahun 2021 rumah baru ya. Berarti harus direnovasi tambah indah lagi gitu ya. Nah, di zaman Salomo tahu bahwa Salomo itu mau membangun rumah Tuhan yang sangat indah. Nah, adik-adik, ayo kita buka di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Maksud Kak Mary tadi ayat yang ke-18 ya. Nah, nanti adik-adik akan baca sendiri di rumah. Karena kalau Kak Mary baca kan panjang sekali. Nanti Kak Mary ceritain aja, adik-adik baca di rumah. Ceritanya begini. Jadi pada waktu itu Salomo diangkat Tuhan menjadi raja menggantikan ayahnya. Nah, sebenarnya ayahnya Salomo ini namanya Raja Daud. Raja Daud ini rindu sekali untuk membuat rumah Tuhan yang sangat indah ya, yang sangat megah. Coba di sini adik-adik yang pernah jalan-jalan di kota Samarinda ya, lihat gereja-gereja yang tinggi, yang bagus itu kan banyak ya. Nah, pada zaman Salomo rumah Tuhan yang dibuat itu sangat indah ya, belum pernah ada rumah Tuhan seindah rumah Tuhan yang dibuat oleh Raja Salomo. Tapi ayahnya tidak bisa membuat rumah Tuhan itu. Jadi Tuhan memilih anaknya yaitu Raja Salomo. Kenapa Raja Daud tidak bisa membuat rumah Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ada yang tahu? Iya benar.
Karena Raja Daud itu ya suka berperang, dia mengalahkan musuh dan banyak menumpahkan darah ya adik-adik ya. Perang-perang melawan musuh dan ada banyak musuh-musuhnya yang kalah, meninggal. Oleh karena itu Tuhan memilih Raja Salomo untuk membangun baitnya, rumahnya yang kudus. Nah, adik-adik tahu ketika Raja Tirus yaitu Hiram tahu bahwa Raja Salomo diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, maka dia mengutus utusannya pergi ke kerajaan Salomo. Utusannya pergi ke kerajaan Salomo. Sampai di sana utusan dari Raja Tirus ini menyampaikan bahwa Raja Tirus yaitu Raja Hiram menyampaikan selamat atas dipilihnya Raja Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya yaitu Raja Daud. Nah, kemudian adik-adik tahu Raja Salomo mengutus utusan balik tuh ke Raja Tirus ya, mengucapkan terima kasih ya sudah datang ke daerahnya, tetapi Raja Salomo memberikan apa ya namanya ya, kalau Kak Mary ingat-ingat itu memberikan sebuah permintaan. Di permintaannya begini, Raja Tirus ini kan sahabatan tuh sama ayahku Raja Daud gitu ya. Tolong saya dong untuk membangun rumah Tuhan, rumah Allah yang indah, karena ayahku tidak dapat membangunnya dan Tuhan memilih aku untuk membangun rumah Tuhan. Kemudian Raja Tirus memberikan semangat. Oke Raja Salomo, saya akan membantu untuk membangun rumah Tuhan yang sangat indah ya di tempat Salomo berada. Jadi Raja Salomo permintaannya apa? Adik-adik tahu? Iya ya, kalau kita baca di ayat yang tadi bahwa Raja Salomo memesan kayu yang terkenal di daerah Raja Tirus itu apa? Kayu aras ya, kayu aras dari Libanon. Kemudian ada juga kayu sanobar. Jadi Raja Salomo ini memilih bahan-bahan yang terbaik banget, bahan-bahan yang terbaik untuk membangun rumah Tuhan. Nggak boleh barang-barang atau kayu-kayu yang busuk-busuk, nggak boleh. Pokoknya untuk rumah Tuhan itu yang terbaik. Nah, adik-adik tahu nggak tumbuhnya pohon aras itu di mana? Di atas gunung ya, adik-adik bayangin ya. Pohonnya tumbuh di atas gunung. Kemudian butuh pohon yang banyak tuh untuk buat rumah Tuhan. Jadi adik-adik tahu pohon-pohon yang ada di atas gunung itu digelundungi turun, kemudian dikirim ke tempatnya Raja Salomo ya. Butuh banyak kayu ya, butuh banyak kayu. Adik-adik tahu nggak cara ngirimnya gimana? Ada yang tahu? Pakai pesawat? Enggak dong, zaman dulu nggak ada pesawat. Pakai apa lagi? Pakai mobil. Nggak ada, zaman dulu nggak ada pakai mobil. Nah, kalau kita baca ya di 1 Raja-Raja 5, jadi kayu-kayu itu dibawa, kemudian dirakit di laut, kemudian dikirim ke daerah Raja Salomo. Sampai di daerah Raja Salomo, rakitannya itu dibuka, kemudian kayunya diambil, dibentuk untuk membangun rumah Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak berapa orang yang membangun rumah Tuhan? Ini baru yang tukang kerja rodinya ya. Nih Kak Mary ada catat nih ya. Nah ini dia. Pekerja rodi atau yang bekerja mulai dari nembang pohon ya, ada pekerja rodi, sampai yang membuat rumah Tuhan itu ada sekitar 30.000 orang. Bayangin 30.000 orang. Kita kalau bangun rumah yang maksimal ya mungkin 10 tukang gitu ya, 20 tukang. Ini 30.000 ya, 30.000 pekerja rodi ya, mulai dari potong kayu, gulung kayu
ikat-ikat kayu. Kemudian ada apa lagi? Kuli. Kulinya tuh ada 70.000 kuli. Kuli mungkin yang tukang angkat-angkat itu ya, angkat-angkat kayu. Nah, itu aja ada 70.000 kuli. Bayangin, banyak banget. Kuli di pelabuhan aja nggak sebanyak itu ya adik-adik. Kemudian apa lagi? Tukang pahat. Jadi rumah Tuhan ini bukan hanya dari kayu-kayu yang bagus-bagus, tapi dari batu-batu yang kuat. Jadi ada yang memahat ya. Siapa di sini yang pernah ke Candi Borobudur? Siapa yang pernah? Di Magelang, kalau nggak salah di Magelang, tempo hari Kak Mary pernah ke sana. Itu pahatannya indah ya, indah banget ya. Dan Kak Mary percaya rumah Tuhan yang dibangun oleh Raja Salomo lebih indah ya, lebih indah karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jadi tukang pahat batunya itu ada 80.000 orang. Wow, banyak banget, bayangin ya, rumah Tuhan 80.000 orang yang memahat, pasti sangat indah. Dan itu semua orang-orang pilihan ya, bukan orang-orang yang asal memahat, tapi semua orang-orang pilihan karena mereka mengasihi Tuhan, jadi mereka rindu membuat yang terbaik bagi Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Kak Mary mau tanya, siapa di sini yang cinta rumah Tuhan? Angkat tangan. Iya, siapa di sini yang suka ke gereja sebelum masa pandemik? Angkat tangan. Wah, pinter. Semuanya suka ke gereja ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebelum mempersiapkan firman ini, Kak Mary lagi ada di gereja ya. Bahkan di gereja kita itu di GBI Kelir Samarinda, kita juga sedang membangun rumah Tuhan yang sangat megah. Pokoknya yang terbaik. Kak Mary kasih lihat ya. Tadi Kak Mary cari-cari kayu. Bentar ya. Aduh, ini kayunya. Ini kayunya ya. Kayu yang lebih kecil yang Kak Mary kuat bawa, yang kayu besar Kak Mary nggak kuat bawa. Ini salah satu kayu, contoh kayu yang dipakai sisa-sisa dalam pembangunan dekor-dekor di rumah Tuhan, biar rumah Tuhannya indah. Kemudian tunggu dulu ya, tunggu dulu. Apalagi ini? Aduh, apalagi ini ya? Iya, Kak Mary jadi angkat besi. Ini bukan bina rangka ya, ngeluarin otot, bukan. Ini linggis adik-adik. Untuk apa? Untuk menggali tanah biar tambah dalam, tambah kokoh. Semakin dalam ditanam ya, semakin kokoh tiangnya berdiri. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Salah satunya, yang lainnya alatnya berat-berat, Kak Mary nggak kuat angkat. Jadi membangun rumah Tuhan itu harus yang terbaik ya. Kita bangun rumah sendiri aja pasti yang terbaik dong. Kita pilih yang terbaik ya kan. Klosetnya yang terbaik, warna-warna wallpapernya yang terbaik, semuanya yang indah-indah. Apalagi rumah Tuhan. Nah, sore hari ini Kak Mary mau menantang adik-adik ya. Setiap persembahan yang dikasih oleh mama papa untuk diserahkan ke gereja atau dibawa dalam persembahan untuk rumah Tuhan, mari kita memberi yang terbaik ya. Nah, setiap hari Minggu kan biasanya kita bawa persembahan ya ke rumah Tuhan, dimasukkan di amplop ya, dibuka amplopnya. Kemudian uang yang dikasih mama papa dimasukkan dengan rapi. Ditutup, kemudian didoakan, Tuhan Yesus
ini berkat yang Tuhan berikan dan kami mau bawa ke gereja untuk pembangunan rumah Tuhan. Sama seperti Raja Salomo memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan mengajari untuk kita semua, kita harus memberi yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan. Ketika kita memberi yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan, berarti kita sedang menjaga, kita sedang menjadi penjaga-penjaga rumah Tuhan, supaya rumah Tuhan tetap terlihat indah. Dan ketika orang melihatnya, nama Tuhan dipermuliakan. Memang benar ya, orang Kristen adalah orang yang memperhatikan rumah Allahnya, terlebih kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, ayat kali ini kita akan sama-sama buka di Keluaran 35 ayat yang ke-21. Keluaran 35 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Kak Mary tunggu ya, kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Setiap orang yang tergerak hatinya, terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaannya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3. Setiap orang yang tergerak hatinya, terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaannya. Mari setiap kita, hati kita terdorong karena kita mengasihi Tuhan, kita membawa seluruh persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Sore ini sebelum kita selesai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dan kita mengucap syukur buat berkat yang Tuhan percayakan agar kita dapat memberkati rumah Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, khususnya dalam membangun rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan seperti Raja Salomo, dia berusaha memberi yang terbaik Tuhan, kayu-kayu yang terbaik, dia berusaha untuk mencarinya supaya rumah Tuhan terlihat megah. Bahkan Raja Daud mempersiapkan bahan-bahan yang terbaik juga Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena itu Bapa, sebagai anak-anak sekolah minggu, kami juga rindu mempersembahkan yang terbaik. Setiap berkat yang orang tua kami berikan, kami juga mau serahkan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan agar rumah Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik sudah mengikuti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya dan Kak Widi akan membawa adik-adik di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami Tuhan Yesus, bahkan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami akan mengembalikan rasa syukur kami lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus menerima dengan senang hati apa yang kami beri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan berpisah kembali ternyata ya Kak Ida ya. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita bertemu kembali di ibadah yang sama dan di jam yang sama, yaitu jam 4 sore. Nah, Kak Sinta, kita dapat menyaksikan ibadah kita di mana ya? Nah, adik-adik bisa saksikan ibadah Clear Kids Samarinda di Facebook dan di YouTube di bawah ini. Nah, jangan lupa adik-adik ya untuk tetap mengikuti ibadah dan jangan lupa juga rajin berdoa, rajin baca kitab suci supaya Tuhan memberkati kesehatan kita, semangat kita ya kan Kak Ida? Iya, jangan lupa Kak, cuci tangan. Vitamin ya kan adik-adik. Nah, ayo Kak Ida.
Kita akan yel-yel sebelum menutup ibadah kita. Oke, adik-adik semua yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Aduh, masih ada yang duduk. Ayo bangkit berdiri, semangat semuanya. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Ya, kita yel-yel dulu ya. Oke, sudah siap? Siap Kak Ida. Oke, siap. Clear, clear. Here I am. Summer Kids, siap laksanakan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Nah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah semua mengangkat tangannya di rumah, kita terima berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dan Engkau sempurnakan apa yang kami lakukan Tuhan Yesus pada hari ini. Engkau sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sempurnakan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, berkat-Mu biarlah Engkau curahkan bagi setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di studi mereka, di keluarga mereka, di masa pertumbuhan mereka. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you.